mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hukumnya wajib dan termasuk daripada al-iman al-kamil al-wajib. Keimanan yang sempurna yang wajib. Yang apabila seseorang tidak memiliki keimanan tersebut, maka diancam dengan neraka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaih min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in." Tidak beriman salah seorang di antara kalian sampai aku, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lebih ia cintai dibandingkan orang tuanya, anaknya dan seluruh manusia. Akan tetapi seorang yang mengaku mencintai Nabi Muhammad SAW harus mendatangkan bukti. Kenapa? Karena kullu mudda'in ya'ti bil bayyinah. Setiap yang mengaku cinta mendatangkan bukti. Dan bukti seseorang mencintai Nabi Muhammad SAW adalah dengan mengikuti ajaran Rasulullah SAW dan tidak berbuat yang menyimpang dari ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman dalam Al-Qur'an surat Ali Imran, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim." Katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jika kalian mencintai Allah, maka ikutilah aku. Tanda cinta adalah mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam akidah, ibadah, muamalah, adab dan akhlak. Ikutilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka itu tanda mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian tidak patut kita mengaku cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam sedangkan kita mengerjakan yang dilarang oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena biasanya orang yang mencintai itu sangat patuh kepada yang dicintai. Lau kana hubbuka sadiqan la ata'tahu innal muhibba liman yuhibbu muti'u. Jikalau kecintaanmu sejati, maka niscaya engkau akan taat kepadanya. Sesungguhnya orang yang mencinta sangat taat kepada yang dicinta. Maka apabila seorang mengaku cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang paling utama dia lakukan agar tumbuh rasa cinta adalah selalu mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam seluruh aspek kehidupannya. Akidahnya, ibadahnya, muamalahnya, adab dan akhlaknya. Mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Lianna al-mahabbah laysa bil-iddia. Karena yang namanya cinta bukan dengan pengakuan tetapi dengan bukti. Dan bukti yang paling nyata adalah mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, apabila seseorang mengaku mencintai Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka tidak ada yang paling mencintai Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan tulus sejati cintanya seperti para sahabat Nabi radhiyallahu anhum. Maka siapa yang ingin mencintai Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan sebenar-benar cinta, tulus, murni, maka contohlah sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari mulai Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad, Sa'id, Talhah bin Zubair, Abu Ubaidah bin Jarrah dan seterusnya. Karena merekalah yang sudah terbukti paling mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak akan pernah ada satu zaman, satu generasi yang lebih mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibandingkan para sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Kenapa kita bisa katakan seperti itu? Karena Allah telah meridhai mereka.
dan Allah telah menjamin mereka masuk ke dalam surga. Allah telah membukakan pintu surga untuk mereka. Ini menunjukkan bahwasanya pengamalan cinta mereka kepada Rasulullah SAW adalah pengamalan cinta yang sejati, yang hakiki. Siapa ingin mencintai Nabi Muhammad SAW secara sejati, hakiki, maka contohlah para sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Ada perkataan kalau tidak salah Abu Dzar atau Mu'adz bin Jabal, kullu ibadatin lam yata'abbad biha ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam la tata'abbadu biha fa innal awwala la yad'u maqalan lil akhir. Setiap ibadah yang para sahabat Nabi radhiyallahu anhum tidak pernah beribadah dengannya, janganlah kalian mengerjakan ibadah atau amalan tersebut. Sesungguhnya generasi awal tidak meninggalkan sedikit pun untuk generasi terakhir kecuali sudah disampaikan seluruhnya. Nah, ini 2 poin agar kita benar-benar tumbuh rasa cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga yaitu seseorang memperbanyak salawat, seseorang memperbanyak membaca buku sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan seterusnya. Saya jujur pribadi termasuk yang pendakwah yang kurang di dalam membaca buku sejarah. Karena buku sejarah itu, jadi saya itu konsepnya apabila ada dalilnya saya suka. Apabila tidak ada dalilnya saya kurang suka. Konsep saya baca buku begitu. Nah, dulu buku-buku sejarah itu hanya sebatas cerita. Tidak ada rujukannya, dan seterusnya. Nah, di zaman-zaman sekarang sudah ada buku-buku sejarah yang canggih-canggih. Yang ada riwayatnya, ada sejarahnya, ada sanad-sanadnya. Itu yang menenangkan hati kita. Maka secara pendakwah pun saya baru sekali hatam di masjid ini menyelesaikan membaca kitab sejarah dari Nabi Muhammad SAW dari awal sampai akhir. Ya, adapun membaca dari di luar, membaca sendiri mungkin berkali-kali. Tetapi itu juga kurang. Ya, itu juga kurang. Maka saya nasihatkan yang belum pernah hatam sejarah Nabi Muhammad SAW dan mengaku cinta kepada Nabi Muhammad SAW, maka cintamu bisa dikatakan bertepuk sebelah tangan. Bagaikan langit tidak berbintang. Bagaikan angin tidak berhembus. Bagaikan langit mendung tidak bermatahari. Maka ambil buku yang kecil-kecil dulu. Sejarah Nabi Muhammad SAW baca. Ya, baca sehari 1 lembar, 2 lembar, tutup. Sehari 1 lembar sampai sehabis. Ya. Nah. Terima kasih. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.